Ya, selamat malam kepada Pak Imron selaku dosen mata kuliah penelitian pengajaran yang saya hormati, dan untuk teman-teman kelas Solo AE yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kami dari kelompok 3, saya Agustinus Nusantara Marcella dan bersama dengan Pak Nasron akan menyampaikan PTK penelitian pengajaran tentang pengembangan modul permainan egrang tok untuk pembelajaran gerak dasar manipulatif dalam PJOK pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangawen 2. Oke, kalau mulai mawon. Pengembangan model permainan egrang tok untuk pembelajaran gerak dasar manipulatif dalam PJOK pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangawen 2. Disusun oleh saya Agustinus Nusantara Marcella dengan NIM D02211105 dengan teman sekelompok saya Pak Nasron dengan NIM D02211102 kelas Solo AE beserta sumber dari PTK ini. Bab 1 nanti ada pendahuluan, bab 2 ada kajian pustaka dan kerangka berpikir, bab 3 ada metode pengembangan. Yang pertama bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan. Sebentar. Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Kegiatan belajar mengajar dalam pelajaran pendidikan jasmani amat berbeda pelaksanaannya dari pembelajaran lain. Pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas jasmani. Dengan berpartisipasi dengan aktivitas fisik, siswa dapat menguasai keterampilan dan pengetahuan. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan di SD Karangawen 2 di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran gerak dasar ditemukan permasalahan sebagai berikut. 1. Kurang memberikan inovasi dan modifikasi permainan dalam proses pembelajaran. 2. Kurang memberikan pembelajaran dengan menggunakan permainan tradisional. 3. Kurangnya sosialisasi tentang materi ajar yang luas supaya siswa tidak terlalu cenderung hanya ke sepak bola saja. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perlu adanya pengembangan modifikasi permainan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar khususnya pada pembelajaran gerak dasar. Pengembangan yang dilakukan berupa pengembangan model permainan egrang tok untuk pembelajaran gerak dasar manipulatif dalam PJOK pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangawen 2 tahun 2021. Yang B, rumusan masalah. Setelah mengetahui uraian di atas, dalam sebuah penelitian tentu saja mempunyai permasalahan yang akan diteliti, dianalisis, dan diusahakan untuk pemecahannya. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana pengembangan model permainan egrang tok untuk pembelajaran gerak dasar manipulatif dalam PJOK pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangawen 2 tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengembangan model egrang tok untuk pembelajaran gerak dasar manipulatif dalam PJOK pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangawen 2 tahun 2021 dalam pembelajaran pendidikan jasmani sehingga dapat mengembangkan berbagai aspek pembelajaran dan dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Manfaat penelitian. 1. Bagi guru. Guru pendidikan jasmani dapat memperoleh suatu strategi pembelajaran dengan pendekatan bermain supaya inovasi pembelajaran. 2. Bagi siswa. Siswa dapat mengembangkan keterampilan gerak dasar, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta siswa akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. 3. Bagi sekolah. Sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan menjadi yang lebih baik lagi. Spesifikasi produk yang dihasilkan melalui penelitian pengembangan ini berupa pengembangan permainan untuk pembelajaran gerak dasar manipulatif pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangawen 2 dengan nama permainan egrang tok. Pengembangan permainan egrang tok adalah pengembangan permainan untuk pembelajaran gerak dasar manipulatif yang dimodifikasi dengan menggunakan alat yaitu kon.
egrang tok dan gawang kecil, lapangan berbentuk kotak. Bab 2, kajian pustaka dan kerangka berpikir. A. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, dan kesegaran jasmani. Tujuan pendidikan jasmani bersifat menyeluruh, maka tidak jarang kita menemukan rumusan tujuan jasmani yang penuturan dan pengklasifikasiannya beraneka ragam. Pada dasarnya, pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui aktivitas jasmani dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan jasmani. B. Belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku sikap orang dan akan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. C. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Yang pertama kemampuan lokomotor, yang kedua kemampuan non-lokomotor, dan yang ketiga kemampuan manipulatif. D. Bermain. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan rasa senang, sukarela, bersungguh-sungguh, tetapi bukan merupakan suatu kesungguhan dan semata-mata hanya memperoleh kesenangan dalam bermainnya. Monggo Pak Nasron melanjutkan. Oke. Pengertian egrang batok. Egrang batok kelapa. Egrang di sini dibuat dari bahan dasar terpurung yang tengahnya dilubangi lalu diberi plastik atau dadung pada tengah batok. Untuk memainkannya, fungsi utama sama seperti dolanan lain yang permainannya anak-anak dan bisa dilombakan. Permainan ini menguji ketangkasan anak dan kecepatan berjalan di atas egrang batok kelapa. Perlu berhati-hati bermain egrang batok kelapa ini karena pemain bisa jatuh saat melangkah di atas batok. Anak yang paling cepat berjalan dengan batok kelapa dan tidak pernah jatuh dianggap sudah pandai melakukannya. Berikutnya, F. Kerangka berpikir. Pengembangan permainan egrang batok merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan. Pengembangan permainan egrang batok diharapkan siswa dapat bergerak aktif sehingga akan mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa. Siswa tidak lagi merasa bosan dan terpaksa dalam mengikuti pembelajaran. A. Model pengembangan. Penelitian dan pengembangan biasanya disebut pengembangan berbasis penelitian. Research-based development merupakan jenis penelitian yang sedang mengikat penggunaannya dalam pemecahan masalah praktis dalam dunia penelitian. Penelitian pengembangan mengembangkan permainan egrang-egrang disesuaikan dengan keadaan atau luas lapangan. Lanjutan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian permainan egrang-egrang adalah sebagai berikut. Melakukan penelitian pendahuluan dan mengumpulkan informasi termasuk observasi lapangan. Mengembangkan draft awal pada peraturan permainan estafet egrang batok. Yang ketiga, diskusi para ahli dengan menggunakan satu ahli penjelas dan satu ahli pembelajaran. 4. Uji coba draft awal yang berupa peraturan-peraturan estafet egrang batok. 5. Evaluasi ahli pembelajaran serta uji coba dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis. 6. Revisi produk pertama. Revisi produk berdasarkan hasil evaluasi dan uji coba. Revisi ini
digunakan untuk perbaikan produk awal yang dibuat oleh peneliti. Yang ketujuh, uji coba 2 kelas besar. Rencana produk. Rencana produk merupakan draft awal model pengembangan dari uji coba pertama yang diperbaiki atau direvisi agar dapat dilaksanakan pada tahap selanjutnya. C. Tempat, waktu penelitian, dan subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Karangawen, 2 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Waktu penelitian direncanakan tanggal 3-7 Januari tahun 2022. Subjek penelitian siswa kelas 4A dan kelas 4B dengan jumlah siswa 55. Yang D, instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner dan pengalaman gerak siswa. Faktor yang digunakan dalam kuesioner berupa kualitas model permainan estafet, egrang batok, serta komentar dan tangan evaluasi mulai dari kurang baik, baik, dan sangat baik dengan cara memberi tanda centang pada kolom yang tersedia. 1 tidak baik, 2 kurang baik, 3 baik. Alasan maaf, mic-nya itu diputar dulu, Pak. Nah, udah. Udah. Sampun. Oke, saya lanjutkan. Dengan cara memberi tanda, antaranya yang pertama adalah tidak baik, yang kedua kurang baik, yang ketiga cukup baik, yang keempat baik, dan yang kelima sangat baik. Yang ataupun yang jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner, sedangkan data kumulatif diperoleh berwujud deskriptif presentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentasi. Sedangkan data yang berupa saran dan alasan menulis jawaban dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Ampun. Oke, mungkin itu pemaparan dari kami, terutama pada intinya dari kelompok 3, saya Nasron, serta teman saya Agustinus. Terima kasih, selamat malam. Ya.